Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarkam Syaputra dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, kelas P3D. Di sini saya akan mempresentasikan materi rangkaian penyearah gelombang. Baiklah, rangkaian penyearah gelombang itu sendiri merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah atau direct current. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah itu adalah diode, karena diode sendiri memiliki sifat yang hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Berikutnya, rangkaian penyearah terbagi atas yang pertama rangkaian penyearah setengah gelombang, dan yang kedua itu rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, rangkaian penyearah setengah gelombang itu merupakan rangkaian penyearah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja. Prinsip kerjanya yang pertama itu pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati diode yang bernilai positif, menyebabkan diode dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang itu yang pertama ini bisa melewati diode. Yang kedua itu pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif, yang menyebabkan diode dalam keadaan reverse bias, sehingga arus dan setengah gelombang yang kedua tidak bisa melewati diode. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge adalah rangkaian penyearah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian dioda jembatan menggunakan 4 diode sebagai penyearahnya. Nah, untuk prinsip kerjanya adalah ketika arus setengah gelombang pertama terminal AC shorts bagian bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban air load akan melalui D2 forward bias, dan dari air load akan dikembalikan ke AC shorts melalui D3. Sedangkan pada setengah gelombang kedua, terminal AC shorts bagian bawah yang kini bernilai positif, sehingga arus yang mengalir ke beban air load akan melalui D4 forward bias, dan air load akan dikembalikan ke AC shorts melalui D1. Nah, di sini selanjutnya yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh yang menggunakan center tap design. Digunakan pada sumber arus bolak-balik atau AC yang memiliki center tap. Contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh, center tap design hanya menggunakan 2 diode sebagai penyearahnya. Prinsip kerja rangkaian ini pada suatu saat arus setengah gelombang pertama pada AC source 1 bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban air load melalui D1. Sedangkan pada arus setengah gelombang pertama pada AC source 2 bernilai negatif, akan ditahan oleh D2 sehingga tidak dapat mengalir ke beban. Pada arus setengah gelombang kedua pada AC source 1 bernilai negatif, sehingga arus ditahan oleh D1 dan tidak dapat mengalir ke beban. Tapi sebaliknya, pada saat arus setengah gelombang kedua pada AC source 2 bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban air load melalui D2, sehingga menghasilkan penyearah gelombang penuh dari AC ke DC. Arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian penyearah gelombang penuh ini adalah 2 kali dari arus rata-rata yang dihasilkan oleh penyearah setengah gelombang,
yakni IAV sama dengan 0,637 IMAX. Lalu, bagaimana jika sumber arus bolak-balik AC dengan CT disearahkan oleh rangkaian penyiaran diode jembatan? Hasilnya akan diperoleh dua arus searah dengan dua polaritas berbeda atau biasa disebut sebagai penyearah gelombang penuh polaritas ganda. Nah, masuk ke transformator. Trafo tenaga atau trafo daya terdapat pada P5A berfungsi sebagai menyediakan macam-macam tegangan sekunder. Trafo input mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder dengan menggunakan inti teras atau besi. Lilitan sekundernya mempunyai center tap, digunakan untuk penyesuaian impedansi atau pembalik fasa. Trafo output digunakan pada trafo penerima, dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan loudspeaker dan dapat pula menyesuaikan impedansi penguat dengan impedansi speaker yang digunakan. Trafo frekuensi menengah biasa disebut trafo MV, biasanya untuk melewati frekuensi 455 kHz pada penerima radio AM, biasanya memakai inti ferrit. Trafo frekuensi tinggi disebut juga trafo HV, intinya dari serbuk besi atau ferrit, sering disebut spool antena atau spool osilator. Untuk radio penerima biasanya sebagai penala atau osilator. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.